Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan KNFI, Kunjung Suara Indonesia, bertemu lagi dalam program live Instagram, Your Future Fashion of Indonesia. Jadi kita akan berbincang, dialog ringan dengan para public figure Indonesia, para tokoh masyarakat, dan berbincang mengenai pendapat mereka, mimpi mereka, harapan-harapan mereka tentang Indonesia di masa depan. Dan malam ini Good News from Indonesia mendapat kehormatan besar, um, seorang favorit saya yang meluangkan waktu untuk Good News from Indonesia. Siapa dia? Kita akan ini dulu ya. Um, Pin komen dulu. Ya. Halo, Mbak Bunga cerita, apa kabar? Halo Mas Hari, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Posisi di rumah di Jakarta? Waalaikumsalam. Saat ini di rumah, kebetulan rumah suami di Depok. Di Bukan di Depok? Oke, oke. Jakarta, di Depok. Oke. Mas Hari apa kabar? Alhamdulillah baik, saya di Surabaya by the way. Saat ini Surabaya warnanya sedang hitam dan kita memang benar-benar harus berhati-hati kawan-kawan di seluruh Indonesia juga. Stay home, stay healthy, stay safe ya. Betul. Um, Malam ini Mbak, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu ya. I know you're very busy. Sama-sama, Dan ini kita selamat, sebuah kehormatan. ya kehormatan ada di kita Terima dan apa kasih. namanya, selamat atas kehamilannya. Semoga lancar, sehat. Nanti kalau sudah lahir, kalau cewek bina corona lah ya. Pesan saya cuma itu. Amin, terima kasih. Mohon doanya. Oke. Iya, ya. Jadi apa namanya? Ada malam ini Mbak Bunga, saya panggil Mbak Bunga aja deh. Mhm. Um, Malam ini Iya, saya boleh. ingin berbincang santai saja tentang Mhm. harapan-harapan atau mimpi-mimpi Mbak Bunga tentang Indonesia di masa depan. 20, Oke. 30, 5 tahun, 50 tahun dari sekarang. Nah, tapi sebelumnya saya ada pertanyaan nih. Ada jawab cepat nih. Saya akan menyebutkan dua hal. Mbak Bunga harus pilih salah satu di antaranya. Salah satu saja. Ya, harus Apa? pilih. Nggak boleh nggak pilih. Aku tuh kalau Oke, jawab ada. gitu suka deg-degan nih. Memang harus pilihkan, harus pilihkan. Kalau bisa pingsan, pingsan. Gimana gimana? Oke, pilih salah satu. Film atau Aha. modeling. Pilih salah satu. Apa, Mas, maaf, sinyalnya putus-putus. Apa akunya ya sinyalnya? Atau sayanya, saya ini deh, pakai yang biasa aja. Bentar, bentar, bentar. Pakai. Ntar saya pakai headphone yang biasa. Oke. Sekarang udah oke? Nah, better. Oke, better, oke. Oke, ada 5 pertanyaan, ada 2 pilihan Mhm. masing-masing. Nanti pilih salah satu. Oke. Film, film atau modeling? Modeling. Modeling. Noah, ya Peter Pan atau Shilon Seven? Sheila on Seven. Wow, oke. Gunung, wisata di gunung atau pantai? Waduh, saya pecinta alam gimana ya? Karena saya nggak Eh, bisa berenang, gunung aja deh. Gunung. Di pantai tuh nggak harus berenang, nyelam dia. Menikmati ya. Gunung Oke, aja deh. sip, sip, sip. Aha. Inggris atau Amerika? Inggris.
Inggris. Oke, saya nggak akan tanya kenapa, nggak tanya. Amerika lagi gitu soalnya. Nggak, Terus, kayak emang impian banget pengen ke Inggris tiba-tiba. bukannya sudah ya dulu ya sama Belum, aku Mas Inggris suami. belum. Yang waktu itu nonton bola itu ada, Oh, itu di Singapura. oh di Singapura ya. Oke, oke, oke. Manchester United Terakhir itu ya, di Singapura. Mhm. terakhir ya. Orang hutan atau harimau? Orangutan. Oke, oke. Nanti kita akan ngobrol Jelas. tentang itu. Kita akan ngobrol tentang itu. Nah, Mbak Hmm. Bunga, saya sebenarnya sudah cukup lama apa namanya apa istilahnya ya mengikuti lah suami juga terutama terus terang. Kemudian panjenengan Mbak Bunga kemudian ada kabar menikah, saya ikutin ceritanya dan ya terakhir terakhir saya lihat poster Serigala Langit dan itu saya tunggu-tunggu banget. Kenapa? Ya, memang too bad karena terbentur wabah ya, tapi I hope Mhm. itu akan nanti akan dimunculkan kembali karena itu film yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kenapa? Jarang Indonesia bikin film yang menggambarkan ya militer dari sisi yang baik. Maksudnya gini, kita dulu pernah Yes. mengenal Tom Cruise dengan Top Gun-nya gitu. Nah, Serigala Langit bisa seperti itu. Nah, eh, kira-kira apakah nanti setelah corona selesai wabah selesai itu akan direview dirilis kembali kah Mbak Bunga? Sejauh ini jujur dari pihaknya belum dapat kabar, cuma kita pastinya mau yang terbaik dan pastinya itu harus tayang karena sebagai pemain dan apalagi para kru dan sutradara khususnya dan para TNI AU itu menginginkan film itu pastinya tayang, apalagi dengan euforia penonton yang alhamdulillah menurut kami itu sangat luar Oh biasa. iya, Ini salah satu sangat film sangat. yang tunggu gitu. Jadi Betul betul. harusnya setelah corona ini hilang, insya Allah film itu akan rilis. Karena Hmm. itu adalah suatu kebanggaan tersendiri ketika Oh iya. aku ngomongnya aku aja ya nggak perlu saya tuh agak Ya ya malu ya gitu. ya ya. Oke oke oke. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri sih ketika aku terpilih menjadi salah satu pemain di Serigala Langit. Apalagi tuh ketika ditawarin gak main-main, pas aku ditawarin oke, jadi pilot gitu. Jadi aku berpikirnya ya udah sekedar pilot, udah bawa pesawat, tapi ternyata pas reading dikasih tahu jadi film Serigala Langit ini di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Wow, Amazing. aku langsung Wow wah, makasih wow. Oli Iya kan? ya ke 2019 kemarin gitu. Jadi benar-benar suatu kebanggaan buat aku. Jadi harus rilis. Harus lihat. Itu kan jadi pilot tuh. Pilotin beneran gitu atau di Iya, darat? karena mungkin ya film itu menggambarkan tentang TNI Angkatan Udara gitu. Tapi di sini aku juga pengen film itu bukan hanya sekedar ditonton, dilihat animasinya atau dilihat proses syutingnya enggak. Tapi aku pengen di sini dan pemain lain menyampaikan juga bahwa film ini gimana caranya untuk generasi muda menginginkan. Mungkin ada yang ingin nanti profesinya menjadi TNI Angkatan Udara. Mungkin bagi anak-anak muda sekarang ngelihatnya tuh mengerikan, apalagi di sini satu-satunya di film ini aku jadi pilot wanita satu-satunya gitu. Jadi aku juga Wow. pengen Yap, yap, wanita di yap, yap, Indonesia yap. lihat wah jadi pilot itu seperti ini ya gitu. Karena aku juga kepengen sih kemarin aku syuting itu kan bersama pesawat tempur aslinya ya F-16 gitu. Walaupun sebenarnya aku di situ perannya sebagai kapten pesawat Hercules gitu. Cuma aku berharap suatu saat Indonesia punya pilot F-16 perempuan pertama. Kayaknya sudah ada loh. Kayaknya Hah? sudah ada loh. Belum Sudah ada, untuk sudah ada. F-16. Kalau Oh, untuk X-Plane belum Hercules ada. Sally Oh, I see, ada. I see, I see, I see. Oke, Nah, oke, tapi oke. kalau untuk Nah, pesawat tempur kemarin juga dari Pak Kasau berharap Indonesia punya pilot pesawat tempur perempuan hmm, gitu. eh, kawan GNFI, jadi Indonesia itu kalau dulu kita selalu waktu-waktu kita mudaan dulu ya, kita sering lihat, wah Indonesia kok oh pesawatnya tua-tua, enggak lagi, kita sudah pesawatnya Enggak dong, bagus-bagus, canggih-canggih enggak. dan Indonesia tuh udah nggak bisa tadi dipandang sebelah mata. oh nggak bisa lagi, nggak bisa Udah lagi. Dan nggak bisa. kebetulan juga apa namanya bapak-bapak dan ibu-ibu di TNI Angkatan Udara melihat bahwa potensi ini harus rakyat Indonesia tahu nih biar bangga. Nah, Harus. saya mau menggali tentang itu, Mbak Bunga. Jadi kayak misalnya Hollywood, ya. Kita tadi udah ngomong Top Gun.
kemudian film-film Korea, India, Turki itu kan sekarang banyak yang menggambarkan tentang sejarah kepahlawanannya, kemudian militernya, Hmm. kemudian bagaimana kisah-kisah heroik rakyatnya begitu di masa lalu maupun masa sekarang tuh. Menurut Mbak Bunga, apakah Indonesia sudah banyak membuat film-film seperti itu atau masih harus perbanyak lagi? Kalau Pendapat menurut pribadi aku aja. masih harus diperbanyak lagi. Sebenarnya sejauh ini tuh Indonesia sudah banyak sekali film-film yang bisa disetarakan dengan Hollywood ataupun Bollywood, bahkan K-drama yang lagi in sekarang gitu. Cuma entah kenapa ya, ini aku ngomongnya jujur-jujuran sih, tapi ketika ada film yang bercerita tentang sejarah Indonesia yang jelas-jelas ini untuk pendidikan anak-anak gitu kan. Mungkin kalau Hmm. anak-anak tahun 90-an tuh masih mengerti tentang sejarah. Cuma yang aku Hmm. sayangkan untuk kesini-kesininya justru yang lebih Setuju, naik daun setuju. adalah film horor atau romantis-romantis yang sebenarnya belum sesuai untuk anak-anak muda di usia sekarang Ya, ya. gitu. Maksudnya aku pengen perfilman Indonesia itu ya bisa dilihat ketika yang sutradaranya atau pemainnya benar-benar yang kerja keras untuk mendapatkan penonton tuh harusnya bisa terbayar gitu. Tapi Hmm. kadang-kadang lebih lebih ya gitu deh, maksudnya lebih yang dilihat yang begitulah gitu. Jadi aku Ya, harap untuk masyarakat Indonesia bisa eh, apa ya berbagi lah, maksudnya film-film di Indonesia itu sebenarnya banyak banget yang berbobot juga gitu. oh sangat. Ini ada komentar dari Mas Ilham Amarta ya. Banyak filmnya sudah diproduksi tapi dikit yang menembus pasar dunia. Setuju. Mungkin Mhm. kalau di Asia Tenggara kita mungkin masih kalah dengan Thailand gitu ya. Dan apa sih Betul. sebenarnya kendalanya menurut Mbak Bunga? Kenapa kita nggak bisa menembus gantian menyerbu Mungkin, Korea lah misalnya gitu. nah itu sebenarnya aku juga belum belum mengetahui itu sampai sekarang karena biasanya nih aku sama Alam ini kan suka banget nonton film. Dulu sebelum corona dan sebelum menikah itu aku tipenya adalah suka nonton bioskop gitu. Sampai Hmm. 1 hari atau bisa sebulan itu setiap hari bisa nonton bioskop. Dari yang ratingnya 5 ke bawah sampai yang bahkan 10 tuh aku tonton karena memang kita hobi nonton film gitu. Kadang aku sampai berpikir kayak ada film Asia kayak ini apa ya? Maksudnya Indonesia jauh bisa lebih dari ini gitu. Cuma aku juga sampai sekarang belum paham kenapa uh, apa ya tiba-tiba maksudnya Indonesia belum bisa sebenarnya udah ada sih beberapa film Indonesia yang udah ditayangin di luar negeri gitu dan itu suatu kebanggaan dan Ya. ya benar maksudnya film itu cocok ketika dibawa ke luar negeri gitu. Hmm, hmm, hmm. Dan sebenarnya sih kalau kalau saya tanya Mbak Bunga, Mhm. favoritnya film apa sih? Tiga deh, Aku sebutkan tiga judul filmnya. Satu. uh, aduh harus dihitung. Pokoknya intinya aku tuh suka banget film Disney, itu udah pasti ya karena perempuan. Terus yang kedua Mhm. aku suka banget sama film Liam Neeson. Jadi semua film Liam Neeson itu pasti aku tonton. Kayak Taken Film gitu Liam ya. Neeson. Itu aku nggak tahu kenapa Liam Neeson tuh bener-bener kayak junjungan aku ngelihat kayak family man banget. Jadi aku Oke. harus banget nonton setiap filmnya Liam Neeson gitu. Yang ketiga biasanya aku lebih suka ya lebih ke action sih. Oke. Ini ada komentar juga dari Ihsan Nu. Insya Allah Oscar pertama untuk Indonesia. Insya Allah ya. Jadi ini salah satu Amin, mimpi insya masa Allah, depan Indonesia. amin. Kalau di situ. Nah, saya juga melihat di Instagramnya Mbak Bunga kan ada banyak sekali aktivitas. Salah satu yang menarik perhatian saya, itu kan satu ide dengan saya adalah aktivitas di bidang konservasi lingkungan hidup. Ya, saya lihat ada foto Mhm. orangutan ya, kampanye orangutan, dan ada kemudian apa namanya konservasi atau rehabilitasi terumbu karang dan Mhm. segala segala bahayanya. Bisa cerita sedikit tentang hal itu, Mbak? Apa yang memotivasi Jadi itu sebenarnya? untuk orang hutan ini benar-benar aku fokuskan karena pada awalnya kenapa saya memilih orang hutan. Jadi ketika aku berlaga ke Miss Universe itu aku dan tim YPI dan juga tim dan Kaipan Gunawan itu ketika aku berangkat memilih kira-kira national costume aku bertema apa gitu. Nah itu ada beberapa nominasi. Cuma yang terpilih adalah orangutan dan terpilihlah tema The Warrior of Orangutan gitu. Nah,
akhirnya pada saat itu alhamdulillah aku ingat banget pertama kalinya adalah Kak Dominic Diose, dia yang menawarkan aku untuk mengikuti campaign orangutan ini gitu. Udah akhirnya aku tahu kenapa memilih orangutan ini. Jadi pada intinya adalah orangutan sudah hampir punah di Indonesia gitu. Nah, ketika jadi nasional kostum itu, aku sempat berpikiran seperti biasa pro dan kontra netizen gitu. Karena kalau di beauty pageant, ketika kita memilih nasional kostum, yang ada di bayangan para kita sebut para pageant lovers, itu mereka tuh maunya yang grande, yang besar gitu. Sedangkan nasional kostum ini adalah sangat minim, sangat apa ya? Maksudnya nggak ada sayap, nggak ada yang besar-besaran gitu, tapi maknanya dalam sekali gitu. Jadi benar-benar nasional kostum itu aku dibuatkan sama pada waktu itu Rinaldi Ayunardi. Itu aku dibuatkan dengan tema ya seorang wanita ingin menolong baby orangutan gitu. Karena memang di Indonesia ini banyak sekali orangutan yang hampir punah itu rata-rata bayinya. Mereka kehilangan induknya dikarenakan habitatnya itu dihilangkan gitu. Jadi kebanyakan induk mereka tuh dibunuh untuk mendapatkan habitatnya gitu. Nah, sudah ketika aku berlaga ke Miss Universe, aku kasih tahu bahwa nasional kostum aku ini sangat bermakna. Jadi mungkin banyak yang lihat ya biasa banget gitu, nggak terlalu grande, nggak terlalu yang wow gitu. Tapi aku pengen orang-orang tuh melihat ini makna di dalam nasional kostum ini tuh sangat berarti sekali gitu. Apalagi pada waktu itu aku nyebutnya Koyungyung Rinaldi Ayunardi ini membuat bahannya itu dari kertas gitu. Jadi benar-benar menggunakan dari lingkungan juga gitu. Sudah akhirnya pas sampai di Las Vegas, itu aku benar-benar terharu karena ya walaupun tidak memenangkan nasional kostum, tapi setidaknya aku bisa membawa orang utan dan juga Kalimantan, di mana hutan di Kalimantan itu bisa disebut ya paru-paru dunia juga gitu. Nah, di sana orang-orang pada waktu itu aku Miss Universe 2017 itu 93 negara. Dan 93 negara itu ketika National Costume Night itu mereka amazed dengan national kostum aku gitu. Karena di national kostum aku mungkin nanti Mas Ari bisa lihat itu depannya ya biasa seperti seorang warrior gitu. Tapi ketika aku madep ke belakang itu kepala belakang aku baby orangutan dan itu kelihatan banget mukanya tuh kayak hidup gitu. Dan pada saat itu aku namain dia Hati. Karena nggak tahu kenapa aku tuh kayak menyebut dia ya kayak hatiku udah gitu. Setelah setelah hari pertunjukan nasional kostum itu berakhir, aku kayak berpikir nggak tahu kenapa hati aku tuh beneran kayak gue harus nyelamatin orang hutan nih gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak nangis sedih aja gitu. Sudah akhirnya pas pulang dari Miss Universe, aku langsung bilang sama Boss Foundation, aku mau bergabung bersama mereka dan benar-benar niat aku untuk menyelamatkan orang hutan gitu. Dan akhirnya aku diberi kesempatan untuk langsung ke hutan. Itu aku lihat bagaimana kehidupan orang hutan di benar-benar di hutannya itu seperti apa, terus pengetahuannya gimana. Terus aku juga akhirnya kedua kali mendapatkan kesempatan untuk pelepas liaran orang hutan gitu. Itu di Taman Nasional Tanjung Puting ya, Enggak, di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah itu di Samboja Lestari dan juga di Nyaru Menteng. Wow. Jadi tadi kawan GNFI benar tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Bunga bahwa salah satu kasus yang harusnya menggores hati kita adalah orang hutan itu terancam ya, habitatnya dijadikan kebun sawit, tambang dan segala macamnya. Kemudian seringkali yang terjadi adalah orang-orang itu membuka lahan baru, kemudian menembak ibu orang hutan ya, induknya, kemudian anaknya dibawa dijual. Betul. Jadi kita bayangkan saja, dan di Indonesia itu tinggal ya istilahnya ada dua tempat besar orang hutan yaitu di Kalimantan dan di Sumatera, dan jumlahnya nggak banyak lagi kawan-kawan. Lagi kira gabung dengan Mbak Bunga dan kampanye-kampanyenya insya Allah ya, karena ini kebanggaan tadi makanya saya bilang benar-benar ini kan dulu kalau dulu di Las Vegas itu kan pakai national cost-nya orang hutan dan bagaimana pendapat dari beauty pageant dari negara-negara lain, apakah sempat ngobrol juga dengan mereka, apa pendapat mereka tentang Indonesia?
Sempat ngobrol, maksudnya ada beberapa, terutama panitia-panitia dari Miss Universe, mereka tuh sebenarnya nggak lebih ke ngobrol sih, tapi mereka kayak yang amazed ternyata kayak, wow ini apa gitu, ini binatang apa, aku jelasin gitu, dan bahkan salah satu pertanyaan ketika aku di interview adalah juri menanyakan arti dari nasional kostum itu apa, karena menurut juri itu nasional kostum aku itu sangat unik dan gak ada yang punya gitu. Jadi itu benar-benar suatu kebanggaan tersendiri. Baik, kita sapa dulu. Saya scroll dulu ke bawah. Halo Kendari, halo Aceh, halo Jambi, halo Jogja, Surabaya, yes, Jakarta, of course. Ini tadi ada dari Mas Widianto Moyawan, salam dari Surabaya ya, Bunga. Oke, salam dari Banyuwangi, salam dari Padang. Wow, Banyuwangi kemudian, yes. Oke, nanti ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita hold dulu. Saya ada beberapa pertanyaan. Nah, kita masuk ke core utama dari dialog singkat kali ini. Kalau impian Bunga sendiri, Indonesia 30-45 tahun ke depan, di masa depan, maunya atau mimpinya yang ada dalam benak Bunga itu apa sih? Indonesia seperti apa sih? Oke, ini pertanyaannya maksudnya lebih ke pendapat aku ya. Yes. Bebas. Gini, aku tuh udah kecintaan banget sama Indonesia gitu. Aku tuh benar-benar rasa nasionalisme aku tuh semakin meningkat ketika mendengar nama Indonesia, ketika melihat bendera merah putih gitu. Jadi betapa bangganya aku menjadi orang Indonesia gitu. Makanya itu yang aku bawa ketika aku ke Miss Universe. Itu aku tidak membawa nama Bunga Jelita Ibrani, tapi aku membawa nama Indonesia gitu. Jadi aku pengen Indonesia tuh dipandang dipandang seluruh dunia tuh bahwa Indonesia tuh bagus dan indah dan baik gitu. Sejauh ini harapan aku Indonesia sudah sebagian sudah bisa menjadi negara yang patut dilihat lah gitu. Cuma kalau menurut aku pribadi, aku juga termasuk masyarakat Indonesia yang mungkin masih punya kesalahan-kesalahan atau yang bahkan suka melanggar peraturan gitu. Cuma aku jujur maksudnya nggak munafik ya, maksudnya aku pengen sih berharap kalau Indonesia itu dilihat dari kedisiplinannya aja sih gitu. Kalau bicara teknologi pasti anak-anak Indonesia, apalagi anak-anak mudanya itu udah nggak bisa diraguin lagi. Pasti ada di mana Indonesia tuh luas. Pasti ada satu aja masyarakatnya itu pasti akan ada yang pinternya bisa membuat apa itu pasti ada. Cuma aku berharapnya Indonesia itu dari cara disiplinnya aja gitu. Dari cara menyeberang, membuang sampah, itu dari hal-hal kecil. Jadi aku pengennya Indonesia bisa seperti itu dulu gitu. Nah, ini bagus nih, Indonesia menjadi sebuah negara yang disiplin gitu. Tadi ada pernyataan menarik. Indonesia saat ini sudah menjadi sebuah bangsa yang ya sudah mulai dilihat gitu. Tapi apakah sudah menurut Bunga nih, sudah bisa dibanggakan nih? Saya bangga menjadi orang Indonesia, saya bangga Indonesia gini. Atau masih ada hal tertentu yang mungkin belum? Kalau dari pengalaman aku ketika aku Miss Universe, Indonesia itu sudah dikenal masyarakat yang ramah gitu. Jadi aku pengen itu dipertahankan, jangan sampai ketika turis datang, nah itu dipertahankan, wow Indonesia bener loh, rakyatnya tuh ramah, masyarakatnya ramah, murah senyum, baik kepada turis gitu. Jangan sampai itu disalahgunakan, jadinya melihat kok cuma karena satu orang yang memanfaatkan turis, jadinya itu kan biasanya kalau kayak gitu kan mulut ke mulut ya, maksudnya promo Indonesia, Wonderful Indonesia itu nggak cuma dari sosial media, tapi biasanya dari mulut ke mulut gitu. Jadi jangan sampai kesalahan satu orang aja yang memanfaatkan atau mengambil sisi negatif dari turis, itu akan membuat nama Indonesia jelek gitu. Dan kalau dari pengalaman pribadi aku di Miss Universe, itu yang tadi masyarakatnya ramah. Terus mungkin kita juga bisa mengambil dari sisi pariwisata gitu. Kenapa waktu 2017 itu, pada waktu itu Menteri Pariwisatanya masih Bapak Arief Yahya, itu masih mengkampanyekan 10 Bali baru. Mungkin para pageant lovers tahu ketika aku Q&A di Putri Indonesia, aku dapat pertanyaan 10 Bali baru gitu. Nah itu kejadian, setiap aku keluar negeri,
ketika aku ditanya where are you from, aku selalu bilang Indonesia. Mereka kayak Indonesia mikir. Aku jawab Bali. Oh iya ya Bali. Jadi Indonesia tuh orang-orang taunya hanya Bali gitu. Nah makanya kemarin di Miss Universe itu aku kasih tahu kalau Indonesia itu nggak cuma Bali nih, ada pulau-pulau banyak, pulau-pulau cantik gitu. Nah kalau bisa dibanggain sebenarnya Indonesia mah kayaknya udah luar biasa. Pulau-pulau dari yang terpencil, dari yang kelihatan itu udah banyak banget gitu. Jadi menurut aku Indonesia udah bisa dibanggain, jelas bisa dibanggain banget. Gitu. Tadi penting loh, kawan Genevi, ada satu line penting, Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah. Ayo dong, kembalikan keramah tamahan itu, ramah bersosial media, ramah ketemu orang lain, ramah ketemu tetangga. Jadi jangan suka marah-marah aja gitu. Karena dan oke, kita sapa. Kuan. Gimana? Ngerasain? Terusin. Iya, aku ngerasain ketika aku dulu dapat show di luar kota, terus aku pas menjabat menjadi Putri Indonesia itu kan aku alhamdulillah dapat kesempatan keliling-keliling beberapa provinsi gitu. Nah itu aku merasakan, maksudnya ketika aku misalkan waktu itu ke Manado, benar-benar mereka tuh menyambutnya ramahnya luar biasa. Terus aku ke Pulau Jawa misalkan kemana, beneran itu maksudnya masyarakat Indonesia seramah itu. Jadi aku nggak mau tiba-tiba hanya karena satu orang yang nggak tahu emang udah tabiatnya atau sifatnya seperti itu, tapi malah jadinya ngebawa nama Indonesia tuh malah jadi tercoreng gitu. Dan ini ada tambahan kawan Genevi, ini Good News from Indonesia. Jadi Indonesia itu kemarin kita baru dapat datanya. Jadi Indonesia itu adalah salah satu dari 5 besar di dunia yang satu paling menghargai guru. Terus peringkat pertama negara atau bangsa yang paling dermawan. Kemudian peringkat pertama negara yang rela membantu orang lain tanpa pamrih. Jadi relawan, kayak Bunga ini relawan tanpa pamrih. Jadi kita itu pada dasarnya punya DNA itu, darah daging kita sudah mengakar di situ. Saya ingat dulu saya pernah tinggal di Sumatera Barat, ya, tempat asalnya Mas Suami. Selama hampir 2 bulan ya waktu itu. Satu waktu itu ke Agam, Mbak. Waktu itu Agam, kemudian saya itu nunggu. Itu tempat lahirnya Alam, Agam. Tahu, makanya saya ceritain di Agam. Solo juga ada pengalaman, tapi saya cerita Agam. Waktu itu Agam kan kena gempa. Waktu itu mobil yang harusnya membawa saya kembali ke Padang itu nggak datang gitu. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya ada orang Agam, kakak dari mana? Saya tinggal di sini Padang. Ayo aku antri. Dianterin sore itu juga sampai Padang. Saya kasih uang nggak mau. Gitu. Itu mohon maaf. Kalau di luar negeri mungkin tolong yang cerita ini sampaikan kepada Mas Samsir Alam. Ini orang agak serius, demi Allah terjadi. Dan itu saya kasih uang benar-benar nggak mau. Dan saya masih ingat orangnya. Saya ada teleponnya sampai sekarang masih in touch gitu. Nah, oke. Kembali ke tadi mimpi tadi, Mbak. Jadi kalau boleh memilih nih di masa depan, mimpinya Mbak Bunga, Indonesia seperti negara mana? Misalnya begini, kayak Brasil nih. Oh, Brasil kan sepak bolanya jago nih, mau kayak Brasil deh. Atau misalnya kayak Jerman, industrinya, mesin-mesinnya keren. Atau Rusia yang militernya jago. Atau Korea yang entertainmentnya kuat. Atau Jepang yang gimana gitu. Kira-kira mau seperti apa di Indonesia? Mbak Bunga tuh. Ini hanya untuk ini aja ya, maksudnya masukan, maksudnya bukan berarti aku pengen gimana-gimana. Ya. Gak tahu kenapa aku setiap ke Singapura sih aku berharap dari negara tetangga aja dan dekat, aku pengen banget Indonesia ya kayak Singapura lah, karena yang itu tadi aku bilang kedisiplinannya itu mereka luar biasa gitu. Terus dari hal kecil itu, dari cara menyeberang, buang sampah, merokok. Terus yang aku salut juga ketika kakak aku ke sana, itu bawa ponakan aku, terus mereka bawa stroller bayi gitu sama barang-barang penting. Itu cuma ditinggal foto sebentar gitu. Maksudnya kayak aman, dan aku selama di Singapura nggak pernah lihat polisi ataupun yang jaga di sana gitu. Maksudnya apakah seaman itu negara Singapura atau bagaimana gitu. Cuma maksudnya aku nggak bilang maksudnya Indonesia rawan atau gimana, itu kayak cuma kenapa ya Singapura kok
kayak di MRT aja, aku kalau misalkan bingung, aku kayak nyari polisi tuh susah, atau nyari security tuh susah gitu. Jadi kalau misalkan mau nanya, ya paling di pintu masuk. Sedangkan di bagian yang gerbong keretanya, kadang itu aku nggak pernah nemuin yang jaga di sana. Sedangkan MRT di sini masih harus dijagain security di mana-mana gitu. Nah itu bisa jadi contoh sih. Maksudnya kayak kemarin MRT kita, alhamdulillah, rilis. Itu suatu kebanggaan loh, maksudnya MRT ada di Jakarta gitu. Itu aku bangga banget, cuma mungkin itu masih karena baru di Indonesia dan ada beberapa masyarakat Indonesia yang belum merasakan MRT di luar negeri. Mungkin seperti kita lihat ada tanda panah yang harus ini bagian turun, ini bagian naik. Sedangkan di Singapura kalau misalkan keluar gerbong kereta aja, itu mereka jalan langsung cepat. Satu pun nggak ada yang main handphone. Terus udah tahu ketika kalian mau berhenti, kalian bagian kiri. Jadi kalau kalian mau buru-buru ke kanan gitu. Nah, kemarin ketika MRT baru rilis, itu aku kayak buru-buru kan mau olahraga dulu, masih Car Free Day. Itu aku ngeliat kayak orang berhenti di kanan, main handphone, jalan lama. Maksud aku, di kiri lah, maksudnya gitu lah. Itu kayak salah satu hal yang kecil sih gitu. Oke. Jadi aku pengennya kayak Singapura. Singapura ini contoh yang menarik. Karena begini sebenarnya, kalau kita lihat turis dari Indonesia ke Singapura itu gede juga. Dan orang Indonesia, kalau ke Singapura, ikutan tertib. Nggak nyebrang aut-autan, ngebuang sampah juga di tempat sampah. Kenapa? Karena ekosistemnya ini. Nah, Indonesia ini, kita maunya berangkat kerja nih, tertib. Tertib nih. Tapi lihat ada orang nggak tertib, ikutan lah. Jadi the power of ikut-ikutan ini mengerikan juga ternyata. Gitu. Tapi asli, orang Indonesia tuh dari kira-kira 14 juta turis asing yang datang ke Singapura setiap tahun, 35%-nya itu orang Indonesia. Dan orang Indonesia kalau di sana ikutan tertib juga. Bener kan? Jadi memang iya sih. Betul kalau kan? aku ke Singapura, misalkan aku ke tempat oleh-oleh, itu biasanya aku diam. Karena aku diam dulu, maksudnya ini orang Singapura tahu nggak ya aku orang Indonesia, tapi rata-rata aku selalu dibilangnya dari Filipina. Aku selalu dibilangnya Pinoy, makanya ketika pas aku ngomong bahasa, baru mereka kayak ngerti bahasa. Aku langsung kayak mikir, wow, ternyata bahasa Indonesia di Singapura juga mereka pada, ya walaupun sebenarnya bahasa Melayu juga di Singapura mereka gunakan gitu, tapi kan beda ya, maksudnya dari aksennya Melayu dan bahasa kan agak beda ya. Mereka paham bahasa Indonesia, maksudnya kayak wow, ini berarti Singapura memang saking banyak turis dari Indonesianya, mereka sampai bisa bahasa gitu. Betul. Dan sebenarnya sih kalau kita ke Vietnam, kita ke Thailand, kita ke Kamboja, ke Siem Reap, itu orang-orang yang jualan topi, jualan souvenir itu bisa bahasa Indonesia. Ini 200 ribu rupiah, ini jadi sudah ngomong bahasa Indonesia gitu, dan ini menarik. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Smith dari Cirebon, Abdi Firdaus dari Kalimantan Selatan, Jogja hadir. Hai. Rizky Panjaitan, hai. By the way, ini Mas Hari ada namanya Naks Nakma ini. She's my friend in Miss Universe 2017. She's from Nepal. Wow, hello. I'm going to Nepal this year, but Corona, also it all. Yeah. Okay, hello. I hope you understand our Indonesia with I don't it, but thank you for coming. Oke, dari Anambas juga datang, Mataram juga datang, Magelang, dan segala macam. Jadi ini di broadcast di seluruh kanal sosial media GNFI, di Twitter, di YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan tadi kita ngomong nih, Indonesia mimpinya Mbak Bunga seperti Singapura di zaman depan. Apakah menurut Mbak Bunga nih, saat ini nih, Indonesia sudah punya modal nih ke arah sana. Jadi agar mimpinya Bunga ini terwujud nih. Modalnya kita sudah ada belum sih? Udah banget. Indonesia tuh udah, maksudnya bisa dibilang udah ya bisa dibilang udah bisa negara maju, cuma nggak tahu entah masyarakatnya atau apanya yang belum bisa merealisasikan atau gimana gitu. Karena bisa dilihat salah satunya adalah ketika kita pergi ke SCBD, itu atmosfernya tuh udah kayak Singapura sebenarnya. Kayak dari kita lihat orang-orang yang di sana sampah nggak ada gitu, terus dari cara mereka menyeberang itu ya beneran kayak Singapura gitu. Nah aku berharap semua daerah tuh bisa seperti itu, nggak cuma di SCBD diperluas doang. Gitu ya. Gitu. Ini ada Ebot EGL, My Universe Bunga Jelita, salam dari Malaysia. Halo dari Malaysia.
Hai. Kemudian, oke, yang penting disiplin dan mensyukuri apa yang kita punya. Oke. Mhm. Bunga selalu Sebenarnya itu cantik. simpel sih, maksudnya ya bersyukur itu udah paling nomor satu kunci dalam hidup. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Ibra Ismail gitu. Halo Miss Universe, Singapura negara kecil banget, perbandingannya sama Yang Brasil atau berbobot India dong. doang gitu. Sama oke deh, sama Brasil atau India deh. Coba. Kalau menurut saya nih, Aha. India sama Indonesia ya kita lebih beruntung lah tinggal di Indonesia. Saya belum Mhm. pernah ke Brasil sih. Gitu kan. Nah, Tapi ya maksudnya tadi kan itu silakan. aku pendapat pribadi ya kenapa aku memilih Iya. Singapura Bagus, gitu. bagus Eh kok. apa ya, maksudnya India aku juga belum pernah, cuma aku kalau ngeliat sosmednya dan beberapa temen aku yang berbicara tentang India, eh mereka masih justru ya itu yang tadi Mas Ari bilang, kita masih lebih jauh dibanding India gitu. Ya. Ya, India punya keunggulan ya. Kita juga punya keunggulan. Artinya, tapi Mhm. kalau antara saya tinggal di Surabaya atau tinggal di Mumbai gitu ya, saya milih Surabaya lah, insya Allah. Oh iya dong. Karena banyak hal. Di sana nggak ada rawon, Oke, kita lanjut. Nah, ini kan tadi ada yang nanya nih. Kebetulan pertanyaan saya ini sudah hamil berapa minggu, Mbak Bunga? Gitu, tadi ada yang nanya. eh Masih kecil banget, baru mau jalan 2 bulan. Mau Kemarin jalan aku dua tuh sama bulan, temen karena apa sih, ada yang bilang orang masih kecil di share kebahagiaan. Maksud aku sama Alam itu tipenya adalah kita mau share kebahagiaan itu di sosial media gitu. Jadi apa namanya, kita mau mempergunakan sosial media itu ya kita untuk saling berbagi kebahagiaan. Jadi aku pengen, Ya. karena emang bener-bener apa namanya, aku sama Alam itu pengen banget dapat momongan gitu. Terus tiba-tiba dikasihnya cepet. Padahal setelah nikah itu aku 1 bulan setelah nikah tuh aku sempet datang bulan. Jadi aku berpikir ya udahlah, orang baru nikah sebulan juga masa iya berharap ngomongan cepet. Ternyata pas bulan berikutnya aku diberikan gitu. Wah, ini luar biasa banget. Ini ya kalau saya bilang sih berkah corona ya ini nih. Di rumah aja. Oke, ini kan ini nanti kalau besar nanti nih 20 tahun lagi. Kira-kira Indonesia sudah berubah lah. Ya, seharusnya sudah lebih baik gitu. Nah, kira-kira nanti putra atau putrinya itu harapannya akan jadi apa? Apakah atlet olahraga seperti ayahnya atau public figure seperti Oh, ibunya? maksudnya anak aku sama Alam nih. Iya. Kalau aku sama Alam gak tau kenapa, aku tuh sama ya, namanya kita ya suka bermimpi-mimpi. Aku suka bilang aku pengen punya anak perempuan jadi penari balet, terus aku pengen juga anaknya main drum gitu. Tapi aku sama Alam akan menjadi orang tua yang insya Allah tidak akan memaksakan kehendak anaknya. Jadi aku pengen ketika punya anak, aku tidak mau memaksakan lo harus jadi kayak mama, kamu harus jadi kayak papa. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku pengen biar dia memilih passionnya sendiri, selama itu dalam batasan wajar, batasan yang positif gitu. Jadi biarkan anak aku dan Alam itu berkreasi sendiri gitu. Karena aku melihat beberapa pengalaman teman-teman aku, mereka itu kayak terpaksa ya karena kemauan orang tua, dan itu jadinya sesuatu paksaan itu kan nggak akan baik ya gitu. Jadi nggak dari hati tuh nggak enak. Jadi aku pengen anak aku ya sesuai dari hatinya dia mau jadi apa gitu. Nah, ini apa namanya? Dulu kan suka traveling ke berbagai tempat di Indonesia ya, Bunga ya. Tentu saja semuanya indah itu, tapi sebenarnya yang paling menarik menurut Bunga apa sih? Yang paling menarik hati? Ini pendapat pribadi. Mana sih? Tempat apa gitu? Daerahnya? Itu aku bilang Indonesia kan kaya banget gitu. Dari sisi pariwisata, gunung ada, pantai ada, bukit segala macam itu ada gitu. Tapi menurut aku yang benar-benar indah banget, nggak tahu kenapa, Banyuwangi itu kayak semua pariwisata ada di sana gitu. Dan ketika aku dapat tugas di sana, pemerintah sana tuh bilang mereka nggak mau mendirikan mall gitu. Jadi kenapa mereka tidak mau mendirikan? Karena di kota-kota besar itu mall udah banyak gitu. Jadi benar-benar
pemerintah sana tuh ingin menggali pariwisata yang ada di sana gitu. Jadi ketika turis datang, ya manfaatin pariwisata yang ada di sini, keindahan yang ada di sini gitu. Jadi jangan ke sini mau lagi gitu. Makanya aku kemarin terakhir ke Banyuwangi syuting di sana, bandaranya itu beneran temanya alam, nggak pakai AC. Nah itu bagus banget, maksudnya ya harus kalau bisa ya kayak gitu deh. Ya. Karena Saya rasa bagus betul. banget bandaranya. Betul. Artinya begini, kalau menurut saya juga saya setuju banget. Jadi Indonesia itu kalau kita mau bersaing dengan luar negeri, jangan bersaing dari mallnya, bukan bersaing dari pusat perbelanjaannya. Kalah kita dengan Singapura, dengan Bangkok gitu ya. Bersaing dengan yang Singapura nggak punya, yang Thailand nggak punya. Tadi itu betul. Nah, Gunung apinya, bawah lautnya, alamnya, mereka ya bukan apa-apa gitu kalau dibandingkan dengan kita gitu. Dan kalau saya pribadi, saya ada beberapa provinsi yang menjadi favorit saya. Pertama, provinsinya Mas Suami, itu Sumatera Barat, itu juga punya semuanya. Benar. Keindahan itu aku alamnya. ke Padang dapat semua. Betul. Dan saya 12 hari kalau nggak salah di sana. Putar-putar pakai motor mulai dari Padang, kemudian Solo, si Junjung, Sawah Lunto, Batu Sangkar, sampai Bukit Tinggi, Pariaman dan betapa setiap tempat itu mempunyai keindahan sendiri-sendiri gitu. Yang kedua, Maluku itu juga indah sekali. Kalau pernah ke Banda Neira ada kawan-kawan ke sana. Kemudian Maluku Utara juga indah sekali. Aku Jadi, terakhir tadi tuh daerah, maaf motong, aku terakhir daerah timur Ternate Tidore. Amazing kan Ternate kan. Itu aku ke Tidore ya. Aku sampai bilang ketika aku menyampaikan speech sedikit, aku cuma bilang ini paru-paru masyarakat di sini bersih kali ya. Karena polusi beneran gak ada, sampah juga pokoknya bersih banget. Itu langitnya birunya luar biasa. Itu Tidore luar biasa itu. Ada ini nggak? Ada hal yang unik nggak di Tidore? Saya mau cerita sedikit. Ada yang unik nggak di Tidore? Ada hal yang unik yang saya tidak menemukan di daerah lain. Masyarakatnya, bukan alamnya. Masyarakatnya. Ketika Tidore kemarin. Ya, di Tidore. Aku sih nganggapnya ya seperti biasa, keramah tamahannya. Ramahnya yes, kemudian senyum pada orang. Tapi, mungkin Bunga terlewat waktu itu ya. Tapi, kalau kita perhatikan, semua orang, terutama kaum wanita, kaum perempuan, itu memegang sapu. Makanya setelah ini betul, setuju makanya Tidore itu kotanya bersih sekali, jalannya bersih sekali, tempat makan ya di tempat umum makan tuh bersih sekali. Gitu. Jadi itu kearifan lokal sejak lama sekali gitu dan aku nggak kalau yang megang sapu, tapi memang kota itu bersih banget sih, luar biasa. Terus langitnya juga ya mungkin memang di beberapa provinsi juga langitnya biru, cuma nggak tahu kenapa aku menghirup udara di Tidore itu kayak, makanya aku bilang di sini paru-parunya pada bersih ya. Karena nggak menghirup polusi, karena bagus banget bersih. Nah, sebenarnya sih kalau kita membandingkan pariwisata, kita ngomong pariwisata deh, Indonesia dengan let's say saingan kita tuh sebenarnya yang sama-sama alamnya itu Filipina. Nah, Filipina sudah kalah. Maksudnya Filipina di bawah kita lah dalam banyak hal. Artinya pariwisata juga. Mungkin Thailand yang bisa kejar. Alamnya mungkin agak sama, kemudian masyarakatnya juga budayanya ya apple to apple lah begitu. Nah, tapi dari sisi jumlah wisman yang datang, Bunga, itu kita jauh sekali tertinggal. Thailand itu 35 juta turis asing setiap tahun datang. Kita 16 juta tahun lalu. 16 juta, 16,4 juta. Vietnam di atas kita, tapi Vietnam punya cerita sendiri. Nah, sebenarnya sih menurut Bunga sih, apa sih yang membuat Indonesia belum bisa, kita nggak ngomong tertinggal deh, nanti ada yang protes. Belum bisa mengejar Thailand misalnya. Apakah mungkin nama Indonesia belum seterkenal Thailand di luar negeri? Kan Bunga sering keluar negeri nih. Yang tadi aku bilang itu mungkin karena pengalaman pribadi aku. Jadi ketika aku ke Miss Universe itu mungkin ada beberapa warga dunia hanya tahu Indonesia itu hanya Bali. Mungkin ya itu kita
apa ya, mungkin bisa dibilang kita kurang mengekspos pariwisata di Indonesia. Padahal sebenarnya kalau dibilang pariwisata itu kita nggak tahu pulau-pulau yang terkecil yang belum kita temuin pasti ada gitu. Sebenarnya banyak banget pulau-pulau di Indonesia gitu. Mungkin itu sih yang menurut aku, mungkin orang-orang masih hanya kenalnya Bali gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, karena itu pengalaman aku. Karena orang taunya ketika Indonesia ya cuma Bali. Tapi kalau Thailand orang tahu apa ya? Gimana ya? Kalau Thailand juga sebenarnya kalau dari sisi pariwisata juga mereka taunya Bangkok gitu, Pattaya, Phi Phi Island, Krabi. Iya sih. Ya maksudnya mungkin kurang mengekspos wonderful Indonesia kita gitu. Menurut saya, betul juga, setuju. Tapi juga mungkin Thailand, kalau kita ngomong Thailand lebih dekat dari China, lebih dekat dari Eropa juga. Dan artinya begini, kalau misalnya dari Bangkok mau ke Pattaya itu kan sebenarnya nggak, jalan darat juga bisa. Nah, kita harus terbang. Bisa jadi karena itu. Tapi menurut saya, kayak tadi nih, Bunga di Singapura dipanggil orang Filipina tuh. Kalau saya juga seringkali kalau keluar negeri dipanggil orang Filipina, kalau ke Amerika dipanggil orang Filipina, pernah ke Mesir, Malaysian gitu, I'm Indonesian. Maksudnya mungkin itu juga kali ya. Menurut Bunga harus diapain sih Indonesia biar terkenal begitu? Kalau menurut aku sih udah dieksposnya aja kali ya. Mungkin gini, kita bisa menggunakan sosial media itu dengan hal-hal yang positif gitu. Yaitu dengan cara kita ngasih tahu betapa kayanya Indonesia, betapa indahnya Indonesia gitu. Jadi kita mempergunakan sosial media kita untuk followers kita ya untuk hal-hal itu gitu. Jangan digunakan sosial media itu hanya untuk hal-hal yang negatif gitu. Mungkin ini nggak promosi, tapi kenapa aku dari sebelum Putri Indonesia tuh aku udah follow GNFI ini. Jadi memang kita tuh follow akun juga benar-benar harus yang sesuai untuk edukasi kita gitu. Makanya aku beberapa pasti follow dari pariwisata pasti ada, lingkungan pasti ada, terus dari kuliner juga ada gitu. Jadi dari kita masyarakat Indonesia juga harus mengekspos gimana tentang Indonesia ini gitu. Nah ini ada ini menarik dari Mas Imam Mutakin, ngenalin lewat film. Setuju. Jadi setuju. Jadi kalau kita lihat yang paling berhasil dalam hal ini adalah Korea. Ya Amerika jelas. Amerika tuh menjadi terkenal begitu salah satunya karena Hollywood dulu. Gak usah ditanya. Nah, Korea ini kan sebenarnya kan pemain baru ya, nggak baru-baru banget, tapi pemain yang baru ketika kalau nggak salah ketika Jurassic Park kalau nggak salah itu mereka baru mulai membangun industri filmnya gitu loh. Nah Indonesia bisa nggak sih seperti Korea, Mbak Bunga? Menurut bisa, pribadi nih? kayak film apa ya? Tapi lagi-lagi Bali sih. Film apa? Eat, Pray, and Love. Itu mereka syutingnya di Bali kan? Terus ada film yang ini, Chris Hemsworth, yang syutingnya di Tanah Abang. Oh, sempet nonton nggak? Itu kalau nggak salah tentang Black Hit. Ya, Black Hit ya. Itu. Nah itu sebenarnya kayak aku aja nontonnya kayak wow Tanah Abang gitu, kayak ada yang tadi aku bilang, aku tuh kayak berbau Indonesia pasti ntar merinding, terus tiba-tiba bisa meneteskan air mata. Jadi aku kalau ngelihat Indonesia ada di film Hollywood atau ada di suatu layar yang besar mempertampilkan Indonesia tuh pasti bangga gitu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh harusnya bisa gitu. Ada beberapa film juga kan, maksudnya yang syutingnya di sini gitu. Nah, itu dia mungkin yang tadi bisa dibilang kuncinya ya mungkin kurang promosi dari kitanya. Gitu bisa jadi. Nah ini ada catatan menarik dari Bunga, kawan-kawan GNFI. Pertama tadi gunakan sosial media dong, karena sosial media kita ini kita itu punya 170 juta pengguna sosial media di Indonesia, posting yang keren-keren tentang Indonesia, kalau bisa sih dalam bahasa asing, kalau bisa bahasa Inggris dan segala macamnya agar dibaca. Ini akan menjadi potensi besar. Yang kedua tadi ada usulan juga dari Mas Imam mengenalin Indonesia lewat film, dan Bunga setuju juga gitu. Nah, kita sudah pada 5 menit terakhir, Bunga. Kira-kira oke. Tadi Mbak Bunga suaminya namanya Samsir Alam, ngomongin tentang Alam Club. Oke, setuju. Oke, ini ada kita baca ya Mbak Bunga ya, ada beberapa ini ya. Suka banget film Adriana yang ngenalin Jakarta ada sejarahnya dengan cara berbeda. Ya.
Gak harus film, tapi kalau mereka melihat keindahan setiap daerah mereka pasti tertarik. Nah ini menarik, menarik karena begini, pada dasarnya dari 20 tempat, ya 20 site paling banyak dikunjungi di dunia, itu sebenarnya bukan daerah wisata sebenarnya, tapi kota, jadi situs. Atau misalnya kalau pertama dikunjungi itu Paris, Bangkok masuk, kemudian Barcelona, Kuala Lumpur masuk 20 besar. Nah, kemudian baru kalau nggak salah peringkat 20 itu Bali. Artinya mungkin juga jangan-jangan Jakarta harus direvolusi benar-benar keindahan alamnya, dikeluarkan potensi-potensinya. Surabaya juga begitu, Padang juga begitu, Banda Aceh, Medan dan segala macam. Menarik dari Mas Benny Sitagang, dia di Ukraina. Halo Kiev, apa kabar? Kemudian wah Ukraina. Ukraina. Tahun lalu aku ke sana. Oh, really? Iya, aku ke Ukraine. Dan ini ada dari Sidoarjo. Mas, Sidoarjo disapa dong. Oke, halo Sidoarjo gitu. Hai Stay home ya, Mas. Sidoarjo. Selamat. Oke, Mbak Bunga, kita minta Mbak Bunga untuk kasih pesan terakhir kepada kawan-kawan GNFI. Jadi ini akan kita rekam, kita akan posting besok pagi di seluruh kanal kita. Silakan. Wow, aku nggak pinter merangkai kata-kata sih, cuma aku sih berharap untuk masyarakat Indonesia gitu, khususnya generasi muda, kita, apalagi kemarin kan kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila gitu. Sebenarnya Indonesia itu untuk hidup di sini tuh sangat gampang sekali. Mungkin ya banyak yang bilang Jakarta keras gitu untuk hidup. Cuma maksud aku untuk orang Indonesia, untuk menjadi orang Indonesia itu sebenarnya gampang. Kita hanya bisa mengenyam dari 5 sila Pancasila dan juga kita sudah ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Yang artinya adalah ya walaupun berbeda kita tetap satu tujuan gitu. Jadi aku pengen masyarakat Indonesia masih mengenyam itu gitu. Jadi bisa dilihat Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan suku, terus flora dan fauna pariwisata gitu. Dan ini juga aku mau menyampaikan terkait dengan hal yang lagi kita rasakan sekarang tentang rasisme gitu. Mungkin kita hanya melihat dari Amerika, oke, sekarang kita lagi melihat bagaimana orang hitam yang kita lihat ditindas di sana gitu. Cuma aku juga mau bersuara di sini. Kita juga memiliki kasus yaitu orang-orang Papua di sini tuh memiliki pernah merasakan hal yang sama juga seperti di Amerika gitu. Jadi ayolah kita sebagai masyarakat Indonesia saling membantu, kita buktikan bahwa masyarakat Indonesia itu ramah tamah dan juga saling gotong royong gitu. Itu yang benar-benar pelajaran PPKN zaman SD tahun 90-an tuh yang benar-benar gotong royong, kita saling bermusyawarah gitu. Jadi jangan sampai rasisme terjadi sampai tingkat yang besar di Indonesia gitu, karena kita semua sama. Cinta itu atau kecantikan atau ketampanan itu nggak bisa dilihat dari warna kulit gitu, karena itu aku juga merasakan sendiri ketika aku di dunia modeling dan ketika aku menjadi Putri Indonesia itu banyak banget yang bilang kok model kulitnya hitam, terus kok Putri Indonesia hitam banget, dekil banget, kulitnya hitam, nggak putih, nggak ini gitu, terus rambutnya kusam, rambutnya keriting ini. Enggak, maksud aku apalagi menurut aku semua wanita Indonesia itu cantik. Indonesia itu memiliki keragaman dari mukanya yang Indonesia banget, ada yang mukanya mungkin ada yang Portugis, mungkin karena dulu bawaan dari sejarah, terus ada juga yang mukanya Oriental, jadi benar-benar beragam banget Indonesia gitu. Jadi memang semua Indonesia itu, semua wanita di Indonesia cantik dan berhak untuk melakukan profesi apapun selama itu hal positif gitu. Jadi ya sama-sama kita sebagai masyarakat Indonesia, yang tadi aku bilang kita baru memperingati hari lahirnya Pancasila, jadi jangan hanya sekedar hafal Pancasila, tapi kita juga harus melakukan dari butiran-butiran Pancasila itu gitu. Itu sih. Terus aku juga berharap ini kan kita dari platform sosial media Instagram. Jadi yang tadi kita juga bahas tentang sosial media, ya pergunakan sosial media dengan baik. Yang tadi kita sempat bahas masyarakat Indonesia itu kan ramah. Jadi aku nggak mau. Ini pengalaman pribadi aku juga ketika pergi ke Miss Universe itu banyak komen-komen dari orang Indonesia di akun-akun luar gitu. Nah, aku nggak mau tiba-tiba, wah ini dari orang Indonesia nih kok komen-komennya jelek, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus pertahankan masyarakat Indonesia itu ramah, cara bicaranya baik, sopan, dan santun. Gitu.
Jadi kawan-kawan GNFI, saya ingatkan tadi Bunga bilang bahwa dia katanya nggak bisa merangkai kata-kata, tapi sekali ngomong, bikin bergetar seluruh dunia. Baik, ini Mas Samser nggak di rumah? Enggak, tadi kebetulan dia lagi ada syuting salah satu stasiun TV, tapi cuma satu segmen, cuma kayaknya karena Jakarta sudah kembali macet, jadi belum pulang. Baik. Tolong sampaikan salam kami semua kepada beliau dan terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih juga, salam untuk teman-teman dan keluarga GNFI. Ya, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bunga dan saya beserta seluruh tim GNFI mengucapkan congratulations sekali lagi. Kemudian terima kasih. Kami benar-benar merasa Bunga ini menjadi satu role model yang bisa kita ambil karena Amin, alhamdulillah. Orangnya bright cinta pada bangsanya, punya plan banyak, cinta pada lingkungan hidup, empatinya tinggi terhadap kemanusiaan dan segala macamnya. Insya Allah kita ketemu darat setelah corona selesai, Mbak Bunga. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu Mas Hari. Yap. Bye. Bye.